Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya ucapkan selamat kepada mahasiswa semester 2. Semester 1 ini ya. Semester 1 mahasiswa. Karena mahasiswa baru. Ucapan selamat karena saudara telah memilih pasca sarjana S2 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Kenapa kok memilih S2 pasca sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum? Karena paling murah se-Indonesia ya, paling murah. Ya. Samping itu bijinya ya apik-apik. Kalau ada kesan sulit itu enggak betul itu. Coba nanti kita praktekkan. Baik. Hari ini kebetulan bersamaan dengan matrikulasi sehingga oleh pimpinan S2 diminta untuk lewat Sunan dulu. Suatu saat nanti kita Zoom. Judulnya hari ini adalah kearifan lokal. Hukum dan kearifan lokal. Oleh karena itu tentu kita belajar judulnya kok kearifan lokal ini apa gitu ya. Kearifan lokal adalah aspek kebudayaan. Kita perlu mengenali ciri-cirinya, fungsinya, dan bentuk-bentuknya. Saudara sekalian, tarian fashion show yang berlatar belakang alam di Grand Smesco Hill, Cisarua, Bogor baru minggu kemarin 11 Maret 2021. Kegiatan Kartini Festival ini mempromosikan kampanye perempuan Indonesia berbudaya, berbudi luhur, dan mencintai produk lokal khas Indonesia. Kearifan lokal adalah cerminan cara hidup suatu masyarakat. Jadi cermin ya, kaca. Bagaimana cara hidup suatu masyarakat Indonesia. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat. Ya. Jadi definisi mengenai kearifan lokal itu banyak. Tapi nanti saudara yang perlu dihafalke ya cuma kearifan lokal menurut undang-undang. Ini kan beberapa pendapat. Termasuk ilmu hukum itu tidak bisa didefinisikan. 1000 definisi. Karena ilmu sosial. Ya. Hukum itu apa? Hukum itu ya aturan, betul. Hukum itu apa? Hukum ya tanda, betul. Hukum itu apa? Hukum itu ya tertulis, betul. Nah, kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Hal ini merupakan warisan dari orang terdahulu. Saudara nggak perlulah sepaneng gitu ya, karena Pak Krisno itu sudah dikenal sebagai dosen yang nilainya mudah, ya. Bijinya cuma loro A dan B. Nanti untuk hukum kearifan lokal ini ya mid semesteran itu ya nanti cobalah kita buat makalah gitu untuk presentasi ya. Dan sudah disediakan bukunya. Jadi semester 1 ini bukunya hukum dan kearifan lokal, sejarah hukum dan teori hukum. Kemudian satu lagi perbandingan sistem hukum, semuanya dibuat Pak Krisno. Ya, ada 4 buku itu cukup dibayar aja 300. Ya. Nanti lewat Mbak Titan hari Selasa sudah tersedia. Saudara nggak usah repot-repot, yang penting garap tugas, ya, melu kuliah, lulus. Kearifan lokal itu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui pengalaman. Hal ini diintegrasikan dengan pemahaman terhadap
budaya dan alam suatu tempat. Oke? Pengertian sekarang. Jadi tadi saya sudah singgung mengenai pengertian, tapi iki ono neh pengertian. Kearifan lokal adalah salah satu aspek yang sangat erat kaitannya dengan kebudayaan. Ya benar. Kearifan lokal adalah cara hidup suatu masyarakat dan berhubungan secara spesifik dengan budaya tertentu. Benar. Setiap suku bangsa memiliki kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai sosial budaya yang harus dijaga. Ya, yang namanya lingkungan hukum adat itu ya kearifan lokal. Itu ada 19 lingkungan hukum adat di Indonesia itu. Ya. Hal ini termasuk mengenai pendidikannya, kesehatannya, nasihat-nasihat leluhur untuk selalu berbuat baik. Kepada siapa? Kepada sesama manusia. Bahkan kepada alam semesta, kepada tempat tinggalnya. Nasihat-nasihat petunjuk orang zaman dulu itu saya masih ingat. Misalnya, ojo linggih nok ngarep lawang. Tepuk ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam mimik cucu. Itu kan nasihat. Kenapa orang tidak boleh duduk di tempat pintu masuk angin? Di samping masuk angin itu nanti orang lewat itu gak iso gitu loh. Itu kan nasihat petuah-petuah, nasihat leluhur kita. Tidak boleh melukai sesama manusia, luka hatinya maupun luka badannya, ya. Selalu membantu orang lain. Jadi kearifan lokal itu biasanya tercermin dalam nilai kelompok masyarakat tertentu. Bisa juga nyanyian tadi saya katakan. Bisa juga tarian, pepatah, semboyan, ya. Nilai-nilai kearifan lokal yang tertanam di dalam kelompok masyarakat akan menjadi bagian hidup yang tidak dapat terpisahkan. Saudara bisa melihat perilaku sehari-hari masyarakat tersebut. Ini pengertian kearifan lokal. Ini beberapa pendapat ahli mengenai kearifan lokal, ya. Iketut Gobyah, ya, orang Bali. Kearifan lokal adalah suatu kebenaran yang telah mentradisi dalam suatu daerah. Kearifan lokal adalah perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat maupun kondisi geografis yang luas. Kearifan lokal adalah produk budaya masa lalu yang patut dijadikan pegangan hidup secara terus-menerus meskipun bernilai lokal. Tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Saudara sekalian, nanti tugasnya itu saya hanya ingin saudara bisa mencari nilai-nilai kearifan lokal di daerah, di desamu, bahkan di luar daerah boleh. Yang penting tidak sama toh mahasiswanya 10 kok. Nanti kita presentasikan gitu ya. Maaf baru ada telepon ya. Foto Mas Agus. Ada S-Wars. Kene kita aku kita. Kelihatan keberatan. Oke. Ya. Wis ya. Kirim gonku. Menurut Schwartz, kearifan lokal adalah kebijaksanaan manusia yang berstandar pada filosofi, nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga. Kearifan lokal, nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu lama, bahkan melembaga. Ya, kalau di Kudus ada kearifan lokal, ya.
di mana kita mengetahui adanya kearifan lokal yang dikemukakan oleh seorang wali, ya, Sunan Kudus dengan Gus Jigangnya. Kita adalah perilaku bagus, pinter ngaji, dan pandai berdagang. Maka saya yakin orang-orang di Kudus itu orang-orang yang entrepreneur, orang-orang yang pengusaha, ya, santun, cerdas, ya, berjiwa wirausaha. Ini moto ini dipakai oleh Universitas Muria Kudus. Kita harus orang yang cerdas, ngaji dalam arti pendidikan, dalam arti luas, baik yang dunia maupun akhirat. Pongpik dan Nantasuan, ini jenenge wong iki. Kearifan lokal adalah pengetahuan yang berdasarkan pengalaman masyarakat dari turun temurun antar generasi. Ini menjadi aturan bagi kegiatan sehari-hari masyarakat ketika kita berhubungan dengan keluarga, tetangga. Nah, ini undang-undangnya tentang kearifan lokal itu Undang-Undang Nomor 32 2009. Ini yang perlu dipahami, ya. Apa itu? Nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, antara lain untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Jadi kita ini hidup jangan merusak lingkungan, ya. Kenapa? Karena itu tidak termasuk pelaksanaan dan perilaku kearifan lokal. Bentar, ada WA ini. Silakan ya, Hmm. Halo Mas, buka Mas terus dulu. Lanjut Mas. Ciri-ciri kearifan lokal, ya. Yang namanya kearifan lokal itu suatu nilai budaya dalam masyarakat yang diturunkan generasi ke generasi. Cirinya apa? Satu, mereka mampu bertahan dari pengaruh budaya luar. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi budaya luar, memiliki kemampuan mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli, memiliki kemampuan pengendalian. Nah, inilah ciri-cirinya. Oleh karena itu, fungsinya sebagai petuah kepercayaan dan pantangan untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Nanti saya bab kedua akan menerangkan tentang kearifan lokal dari suatu daerah tertentu, ya. Mengembangkan budaya dan ilmu pengetahuan, ya. Upacara-upacara Saraswati, ya. Pemujaan pada pura, ya. Ada apa namanya? Yang di tengah jalan itu. Oh, ditendang itu ya janganlah.
ya, apa itu namanya, sesaji, ya, bermakna etika dan moral. Contohnya upacara ngaben, ya, menyucikan roh leluhur, bermakna sosial, upacara integrasi antar kerabat, bermakna politik, upacara ngangkuk merana namanya, dan kekuasaan patron klien. Bentuk kearifan lokal di Indonesia apa? Bentuknya itu karya-karya masyarakat. Ya. Bentuknya kearifan lokal seperti ditemui seni batik. Motifnya juga tidak hanya satu, tapi indah sekali, menyimpan makna yang mendalam. Kalau di Kudus tuh batiknya itu ada gambarnya, samping kota Kretek juga ada yang Masjid Menara itu. Kearifan lokal dan pemanfaat sumber daya alam. Bentuk kearifan lokal seperti ini dapat dijuai konsep tata ulen, ya, masyarakat Daya. Tanah ulen, penduduk dilarang menebang pohon, membakar hutan. Ini semua ada di suatu daerah di Indonesia. Kearifan lokal dalam bidang pertanian dapat ditemui sistem pertanian nyabuk gunung namanya. Pertanian dilakukan di dataran tinggi tanpa harus mengubah kultur tanah. Jadi kesimpulannya kearifan lokal merupakan budaya, bagian budaya dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakatnya. Kearifan lokal dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan rakyat itu terdapat di situ. Kearifan lokal juga sebagai suatu pengetahuan yang oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dan mencoba diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam. Ya, ini bab pertama selesai. Kita lanjutkan bab kedua. Ya, sebentar ya. Mau diganti dulu. Saudara bisa istirahat, minum-minum dulu apa? Yang bab 2 ada, Mas. Ini Pak. Ya. Unggul stretch. Baik, ini satu lagi topik ya. Memang bukunya itu hanya makalah-makalah ya. Tidak seperti buku yang lain ya. Nanti kita bisa lihat ya. Mungkin hari Selasa sudah semua wajib punya ya. Orang ngakon wajib tuku nangi wajib punya. Nek fotokopi plagiat ya. Melanggar hak cipta. Saya ditertawain asisten saya, Pak Bagas. Ya, sudah lulus ini SHMH ya, nanti akan bantu saudara sampai lulus ya. Judulnya adalah Di Atas Bukit Santri, di Bawah Langit Ilahi, Kearifan Spiritual, Pengelolaan Hutan Santri di Pesantren ya, itu bahasanya gaul ya, di pesantren ya, Ilmu Giri, dusunnya Nogosari, desanya Selopamioro, Kecamatan Imogiri, ada di Bantul. Kalau perlu saudara-saudara studi banding ke sana dong. Gitu? Lihat. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di lahan milik rakyat. Jadi hutan yono loro, hutan hak dan hutan negara. Nah ini hutan rakyat tuh hutan hak itu. Hak rakyat. Ya. Salah satu model hutan pengelolaannya melibatkan masyarakat, ya, terutama di desa Nogosari, ya, desa dusun nih Nogosari, desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Nah, saya tadi katakan hak hutan itu ada dua, hutan negara dan hutan hak. Hutan yang dibebani hak atas tanah yang biasanya disebut hutan rakyat. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh
di lahan milik rakyat, baik petani secara perorangan maupun bersama-sama. Hutan santri yang berada di Dusun Nogosari, Desa Paselo Pamioro, Kecamatan Hutan Rakyat, ditanami tanaman yang khusus, yaitu pohon jati Jawa. Seperti konsep dalam pembangunan dalam pengelolaan hutan rakyat, hutan santri ini pun memiliki fungsi seperti hutan rakyat pada umumnya, yaitu apa? Meliputi fungsi ekonomi, fungsi perlindungan, dan fungsi keindahan. Namun ada hal berbeda terdapat dalam hutan santri yang tidak ditemukan hutan rakyat, ya, karena lebih berlandaskan pada nilai spiritual agama, berdasarkan pada kepenuhan kebutuhan ekonomi dan kearifan lokal masyarakat. Hal lain yang membedakan adalah tujuan pengelolaan hutan yang ingin dicapai. Tujuannya hutan adalah untuk memperoleh keuntungan dan nilai ekonomi sebesar-besarnya. Sedangkan pengelolaan hutan santri di sini untuk melestarikan alam sesuai dengan amanah agama, sekaligus memberdayakan penduduk dalam segi ekonominya. Hal ini ternyata mampu dilakukan bersama dan berkesinambungan pengelolaan hutan dan lahan di Dusun Nogosari. Saudara sekalian, basis dalam pengelolaan maupun penyelamatan lingkungan yang dirintis di hutan santri adalah dengan berbasiskan pada nilai spiritual agama dan kearifan lokal penduduk. Ya. Hal ini dilakukan karen dipandang sesuai saatnya pengelolaan alam harus selaras dengan nilai agama dan kearifan lokal yang ada. Diharapkan model pengelolaan hutan Indonesia yang lebih baik ke depannya agar pelestarian hutan di Indonesia terjaga dan diwariskan ke generasi penerusnya. Kondisi geografis wilayah Selo Pamioro dibaca sendiri. Nah, pesantren ilmu giri. Ini identitas, ya. Pembangunan hutan santri bersamaan dengan pendidikan pondok santren, pendirian pondok santren ilmu giri yang mimpin adalah Haji Muhammad Nasruddin Ansori CA. Ini sebagai pengasuh utama warga Dusun Nogosari, Desa Selo Pamioro ini, beberapa warga di dusun-dusun sekitar dimulai pada tahun 2003. Ya, membuat dan menyalurkan pertama kali adalah air bersih. Sebelumnya sebagai daerah yang kering dan komoditas yang mahal, ya, sulit didapat. Air inilah yang diharapkan sebagai peretas kemakmuran kesejahteraan warga. Sesudah pondok berdiri, saudara sekalian, secara bertahap mulai dilakukan pembinaan terhadap warga masyarakat Dusun Nogosari tadi. Melalui apa? Pengajian-pengajian, penyuluhan, dengan melakukan kerjasama dengan instansi yang terkait. Artinya, program yang pertama dilakukan adalah mengajak jamaah santri warga Dusun Nogosari untuk ikut membantu menyelamatkan bumi dengan aksi apa? Penanaman 1000 pohon. Penanaman 1000 pohon sebagai program awal dilakukan tahun 2003. Menyediakan 600 bibit pohon jati untuk 6 RT. Ya. Luar biasa ini. Akhirnya apa? Program penanaman hutan yang dilakukan oleh para santri mempunyai dua komponen besar, rehabilitasi lahan kosong dengan model pendampingan sosial ekonomi. Rehabilitasi hutan dilakukan dengan pesantren ilmu giri berhasil melestarikan penghijauan. Ya. Sekarang luas hutan santri sudah 260 hektar, ya, milik Nogosari. Berapa lahan milik desa, lahan milik pesantren ilmu giri, juga lahan penduduk terbesar Dusun Nawungan dan Kedung Jati. Bahkan begini konsepnya, sejak dulu hingga sekarang jutaan masyarakat sekitar hutan menggantungkan hidup dari kehidupan pada produksi dan jasa hutan. Masyarakat sekitar hutan di situ gaya hidupnya
substansinya makin hari makin baik. Ketika hubungan antara hutan dan masyarakat dilihat setelah faktor ekonomi belaka, kondisi ini mendorong pemerintah untuk melakukan pengelolaan sumber daya hutan secara sentralistik. Ada yang menarik di sini bahwa selain pelestarian tanaman hutan itu sebagai lahan multifungsi, ekonomi, perlindungan, keindahan, dan lagi, pada akhirnya agama tidak hanya menjadi dogma saja, tetapi diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat melalui pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat. San Antri Awang mengungkapkan bahwa konsep eksentrisme menempatkan manusia mempunyai kedudukan peran yang sama dengan lingkungan alam. Manusia adalah bagian dari alam. Manusia sangat tergantung pada alam. Konsep ini mempunyai pandangan alam di mana azas sustainability menjadi sebuah keharusan. Konsep kesatuan antara manusia dengan alamnya terwujud dalam pandangan masyarakat Jawa bahwa ada keterkaitan antara manusia dengan alam. Apalagi Sri Sultan Hamengkubuwono dalam filosofinya mengatakan bahwa hamemayu hayuning bawono, yang artinya terbagi tiga landasan: Hamengkunegoro, Hamengkubumi, dan Hamengkubuwono. Saudara sekalian, aksi pelestarian hutan yang dilakukan oleh pesantren Ilmu Giri ini mewujudkan melalui kecenderungan bersifat keagamaan. Seperti juga ada TPA, anak-anak, pengajian, dan lain. Selain itu, gagasan baru ini yang diberikan oleh media melalui media pernikahan. Secara Islam dalam pernikahan selalu diadakan mahar perkawinan. Apa maharnya? Salah satu syarat wajib dan sahnya sebuah pernikahan, masyarakat yang akan menikah disarankan untuk menyediakan bibit pohon sebagai mahar pernikahan. Nah, ini kalau bisa ditularkan, bisa ditiru, ya. Di samping itu juga ada mahar lainnya. Yang penting nomor satu wajib adalah mahar berupa pohon, ya, sebagai investasi masa depan bagi pasangan temannya itu. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 18. Apakah kamu tiada mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit dan di bumi ini, baik matahari, bulan, bintang, binatang, gunung, pohon-pohonan. Ini semua sebagian besar dari manusia, disebutkan juga dalam Ar-Rahman ayat 6. Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan keduanya tunduk kepada Allah. Juga dijelaskan dalam hadis, tidaklah seorang muslim yang menanam pohon atau yang menanam tanaman yang kemudian hasilnya dimakan burung, manusia atau binatang, melainkan hal itu bagi penanam itu menjadi sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Kesimpulannya begini. Dalam kehidupan masyarakat, selama ini titik beratkan pengelolaan hutan adalah untuk memperoleh keuntungan fungsi ekonomi di luar dua fungsi lainnya, fungsi perlindungan dan fungsi keindahan. Fungsi-fungsi hutan tersebut menunjukkan adanya kelestarian keterkaitan yang erat antara sumber daya hutan dengan manusia. Hal ini juga tercermin dalam kearifan tradisional Jawa dalam memandang kewajiban manusia untuk mengimplementasikan konsep Hamengkubumi dalam menjaga ekosistem lingkungan hidup. Saudara sekalian, dengan penciptaan model pengelolaan hutan berlandaskan spiritual dengan dipadu keuntungan ekonomi akan memunculkan harapan baru dan upaya perlindungan, pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan. Jadi kesadaran menetapi diri dalam hubungannya dengan Sang Pencipta menjadikan sifat kehati-hatian dalam bertindak, dalam merawat, menjaga bumi yang sudah diberikan Allah